Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube CL Trader. Di sini eh, kita berkesempatan lagi ya, utamanya saya dan berkesempatan untuk memberikan video tutorial kembali yang mungkin bisa mempermudah teman-teman dalam menganalisis sebuah market, dan mungkin juga akan lebih baik ya untuk kali ini saya dalam membawakannya, mudah-mudahan saja, karena saya juga baru belajar dalam berbicara di dalam video. Jadi langsung aja teman-teman yang masih baru bergabung, silahkan ikuti terus channel ini, dimana saya akan terus membagikan sebuah tutorial teknikal dalam sebuah analisa ya, dimana yang saya gunakan ini adalah teknik Bollinger Band atau BBMA yang biasa disebut BBMA, yang dibuat oleh Oma Ali, dan saya juga belajar dari teknik-teknik ini, dan mudah-mudahan juga mampu memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jadi langsung saja, untuk teman-teman yang baru bergabung silahkan untuk menyimak dengan baik ya, caranya dan bagaimana dalam menganalisa sebuah market menggunakan teknik BBMA ini. Di sini sudah saya buka 3 time frame saya pakai untuk time frame H4 ya. H4 dan pertengahan ada H1, dan kiri sekali ada time frame M15. Jadi dari 3 time frame ini saya bisa melihat bagaimana perjalanan harga sampai saat ini. Untuk teman-teman yang belum tahu, di mana dalam BBMA ada garisan MA5 10 high dan MA5 10 low, di mana di area-area itu adalah area-area entry untuk kita follow trend, area-area untuk kita masuk ke dalam sebuah entry di dalam market ya. Oke. Di sini sudah ada 3 time frame ya teman-teman ya. Sebentar saya siapkan dulu. Saya akan coba untuk mengulangnya. Di sini sudah saya siapkan ya. Sudah saya siapkan time frame ada 3 ya. Di sini di kanan sekali ada H4, tengah H1, dan kiri sekali M15. Dimana dalam teknik ini saya mencoba untuk men-screaming di time frame H4, karena saya akan memfollow time frame H4, yaitu time frame yang paling besar ya. Jadi di sini saya buka time frame H4. Pertama sekali yang saya lihat, di mana sih price biasanya meneruskan atau memfollow ya, memfollow arah selanjutnya. Jadi di H4 coba saya kasih tanda ya, area-area re-entry-nya di sini adalah MA5 10 low untuk trend buy ya, untuk kita follow trend buy. Di sini di H4 kita akan mencari entry point, yaitu re-entry-nya ya. Re-entry setelah trend terbentuk. Jadi setelah kita tentukan di H4 ada re-entry, di mana itu MA5 dan 10 sebagai re-entry-nya, maka saya akan mencoba melihat di time frame pertengahan, yaitu time frame H1. Nah, di sini sudah saya tulis, saya akan masuk jika ada reverse dan juga retest ya, yang sudah terbentuk dalam sebuah market. Artinya seperti ini. Jika ada satu candle bearish ya, di sini bearish
adalah trennya, yaitu bearish. Ada satu candle bearish yang dibalas oleh sebuah candle bullish. Di sini saya akan tandakan bahwasanya tren ke depan akan berubah dalam sebuah analisa saja ya. Tren akan berubah. Saya akan tandai di mana di sini ada bullish engulfing juga ya. Jadi reverse, setelah adanya reverse, ini yang akan terjadi di H1 ya teman-teman. Nah, dan ini di H4-nya sudah kita ketahui bahwasanya tren sudah memang benar-benar naik ya. Baru kita melihat di time frame H1 dengan cara mencari reverse dan juga retest. Atau lebih lengkapnya juga kita langsung aja ke H1 ya. Sebelumnya kita akan besarkan dulu ya di H1. Saya coba di H4 saya tandai di H1-nya ya. Di H4 coba kita tandai dulu di mana area re-entry-nya. Area re-entry adalah di MA5 dan 10 low. Untuk memfollow entry trend bull ya. Ini adalah area re-entry. Dan sebelum kita mengetahui bahwasanya memang benar-benar bull, kita harus punya dasar teman-teman. Dasarnya itu apa? Yaitu hukum multi time frame tadi. Jadi jika di H4 adalah re-entry, maka yang kita cari di H1 adalah reverse dan retest. Seperti apa reverse dan retest itu? Nah, jadi kita sudah jelas di sini. Di sini adalah area re-entry H4. Setelah kita buka ke H1, otomatis dia akan berada di kawasan reject EMA 50 ya. Berada di kawasan reject EMA 50. Maka jika syarat ini sudah terbentuk, kita bisa berancang-ancang ya untuk entry. Kita sudah bisa berancang-ancang untuk entry, akan tetapi kita lihat dulu price-nya. Jadi kita akan melihat price-nya, SL-nya berapa dan reward-nya juga berapa, kita harus tentukan. Jika kita langsung entry di sini, maka SL kita yang pasti adalah di area bawah ini, dimana di sini akan terjadi momentum. Jika terjadi momentum, kita akan melakukan cut loss position. Oke, lanjut. Nah, di sini terbentuk risk reward yang berapa? Yang otomatis TP-nya di area top BB ya teman-teman, top BB dan MA510 high-nya. Ini adalah area-area TP. Nah, di sini kita bisa ketahui bahwasanya reward-nya adalah 27 pips atau 30-an lah jika sampai ke sini. Maka risk-nya atau resiko yang kita akan tanggung, berapa kemampuan kita? Bisa teman-teman mencari area-area terendah atau support-support yang terdekat ya. Di sini juga bisa. Nah, di sini ada sekitar 18 pip ataupun 20 pip ya. Sekitar 20 pip jika dia sudah membentuk momentum. Nah, 20 pip melawan 70 pip otomatis kita masih untung ya teman-teman, meskipun sedikit. Yang pasti kita mempunyai dasar yang jelas untuk entry posisi, dimana di sini yang saya sebutkan tadi, setelah adanya reverse dan retest dan juga reject EMA50. EMA50 yaitu yang ini ya, garisan yang ini. EMA50 sudah komplit, ini sudah pernah reject di sini. EMA50 dan ada candle reverse, dan ini candle merah ini merupakan sebuah candle retest. Sudah ada dua syarat yang sudah terpenuhi. Akan tetapi kita tidak serta-merta langsung entry. Boleh sih entry asalkan kita sudah tetapkan di sini SL-nya dan resiko itu sudah bisa kita tanggung. Akan tetapi untuk meyakinkan kita, untuk lebih meyakinkan kepada kita, biasanya saya menggunakan satu time frame lagi, di mana time frame ketiga, time frame ke-1 ya saya sebut ya, time frame M15 yang terkecil, merupakan time frame sebagai konfirmasi kepada price yang sedang berjalan. Oke, kita lanjut. Di time frame M15
terbentuk seperti apa sih? Jika tadi reentry di H4 di sini ada MA510 low dan H1 ada di kawasan sini adalah reject MA50, maka komplit sebuah price di time frame pertengahan sudah terbentuk. Nah, untuk lebih jelas di sini saya akan coba memakai yang ini ya, di time frame M15 nya. Di time frame pertengahan ada apa di area sini? Nah, sedangkan di sini sudah saya ketik tadi dan saya masukkan ke sini. Di time frame terakhir kita harus menunggu candle reject di MA50 ya. Kita harus menunggu di rejected MA50. Setelah adanya rejected MA50 baru kita menunggu yang kedua, yaitu close candlestick, yaitu berada di atas jika ini mau mencari buy atau berada di bawah jika mencari sell. Close candle di atas MA50 jika mencari buy. Di mana close candlenya? Nah, jadi di sini sudah terbentuk ya teman-teman, untuk candle reverse dan juga retest di M15. Di sini ini ada candle reverse dan juga ada candle retest. Namun dia tidak mampu membentuk momentum untuk melanjutkan trennya. Jika di sini membentuk candle momentum, maka rencana kita harus ditunda dulu untuk mengambil buy. Jika di sini terbentuk momentum yang baru, artinya kekuatan yang baru telah pun muncul. Kita akan menunggu price membentuk sesuatu hal yang komplit lagi, ya, dimana seperti yang di sini sudah saya tulis, jika ada reject MA50 maka kita akan menunggu candle close JS candlestick di MA50. Artinya apa? Di sini adalah yang saya maksud. Candle close di MA50 di atas dari MA50 dan middle BB, maka inilah merupakan sebuah konfirmasi untuk menguatkan kita bahwasanya tren sudah akan memfollow time frame H4. Jadi di mana kita tunggu, kita masuknya setelah candle sudah close, kita menunggu teman-teman. Kita harus sabar menunggu price turun mencari re-entry-nya ada di MA5 low. Inilah re-entry untuk kita masuk. Jadi komplit sudah teman-teman, semua syarat-syarat ini sudah terpenuhi. Ada reject MA50 ya, ini di reject, dan close candlestick di MA50 berada di atas MA50. Sudah komplit dari keempat garisan, dari keempat time frame ini sudah komplit ya, keempat time frame yang sudah saya sebutkan tadi. Artinya kita sudah boleh melakukan open position dengan masuk di time frame terkecil. Jadi untuk teman-teman yang menyaksikan ini, mudah-mudahan ini merupakan dapat membantu ya. Mudah-mudahan ini dapat membantu teman-teman dalam trading dan bisa membuahkan profit untuk teman-teman dan keluarga di rumah ya. Mungkin inilah teknik BBMA yang bisa saya share untuk video kali ini. Mudah-mudahan ini dapat membantu teman-teman semua. Silahkan teman-teman lakukan tes, lakukan percobaan, lakukan riset. Jangan pernah
capek ya untuk meriset sebuah teknik ya. Sebelum kita masuk real, silakan teman-teman riset dulu berulang kali. Insya Allah jika sudah berulang kali teman-teman lakukan, maka teman-teman akan peka dengan sendirinya dengan pergerakan sebuah market. Bagi teman-teman yang baru bergabung, mudah-mudahan ini juga bisa membantu teman-teman. Dan teman-teman yang baru tahu dengan trading forex, mudah-mudahan ini adalah hal baru yang menyenangkan buat teman-teman. Dan yang masih belum punya akun, silakan untuk registrasi akun di link deskripsi untuk pilih brokernya dan deposit di broker itu. Saya juga bisa menggunakan akun rupiah menggunakan broker ini. Jadi teman-teman bisa klik linknya untuk mendaftarkan akun di sana. Dan apabila teman-teman mempunyai pertanyaan, di sini juga saya sertakan nomor HP ya, ada di sebagian video-video saya, silahkan dicek, ada nomor HP saya, bisa teman-teman untuk bertanya. Dan jika pengen lebih paham dan dibimbing oleh saya secara lifetime, silakan teman-teman menanyakan juga gimana caranya. Di situ nanti saya akan jelaskan. Insya Allah saya akan membantu teman-teman dalam belajar menganalisis sebuah market secara lifetime ya teman-teman ya. Saya akan berusaha untuk membimbing teman-teman yang masih newbie sampai teman-teman bisa, karena ilmu itu harus diperjuangkan ya teman-teman. Jangan pernah puas dengan apapun yang sudah teman-teman capai ya. Kali ini silakan teman-teman untuk mengupgrade-nya terus, untuk menambah ilmu, menambah terus, dan insya Allah dapat menolong dan membantu teman-teman dalam sebuah trading. Oke, mungkin itu saja dulu yang bisa saya berikan pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk teman-teman yang sudah lebih expert dari saya, apabila saya ada kata yang salah, silakan kritik kepada saya untuk membangun saya menjadi lebih baik. Oke, silakan subscribe ya teman-teman yang baru bergabung, untuk membantu saya dalam membuat video agar lebih semangat lagi. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.